Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada satupun detik yang berlalu dari kehidupan kita melainkan berada di atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Disadari ataupun tidak, segala hal yang bikin kita bahagia, segala hal yang bikin kita senang, itu semua karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak ya? Insyaallah. Yakin dengan itu? Kita katakan iya. Karena kenikmatan adalah berbagai macam hal yang Allah berikan kepada kita. Malah kata sebagian para ulama, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kata nikmat digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma untuk pemberian saja, tapi untuk makna-makna yang lainnya. Contoh, yang rahimakumullah, kalimat nikmat Allah gunakan untuk pertolongan. Dalam sebuah ayat Allah mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel dengan menyebutkan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah kalian dengan kenikmatan yang telah kuberikan kepada kalian. Nah, kata para ulama iman fillah, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud di kenikmatan pada ayat ini adalah kenikmatan berupa pertolongan Allah kepada mereka ketika mereka bersama dengan nenek moyangnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nah, pertolongan diungkapkan dengan kalimat nikmat. Iwalfimukumullah. Dalam ayat yang lain, kenikmatan punya makna pemberian. Allah mengatakan dalam sebuah ayat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berupaya untuk menghitung kenikmatan-kenikmatanku, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maksudnya kenikmatan dia ini adalah kata para ulama pemberian baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kita butuhkan ataupun mungkin yang kita inginkan. Dalam ayat yang lain juga, kenikmatan bisa diungkapkan sebagai keislaman, Pak. Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 211, Allah mengatakan, wa may yubaddil nikmatallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Maka barang siapa yang menukar kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya padahal
padahal sudah jelas datang dalil-dalil kepadanya, maka ingatlah azab Allah sangat berat. Di sini kalimat nikmat kata para ulama adalah keislaman. Maksudnya barang siapa yang menukar keislamannya setelah datang dalil yang jelas, dia berkufur kepada Allah, hati-hati, azab Allah sangat berat. Ya fillah rahimakumullah. Mal dalam ungkapan yang lain termasuk ketaatan kita kepada Allah, amal soleh yang kita lakukan juga itu semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di Quran surat Al-Fatihah yang ditafsirkan oleh ayat yang lain. Kita kan berdoa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah mereka ini yang telah memberi nikmat? Di ayat yang lain mereka adalah dari kalangan para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para solihin fillah. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat mereka punya gelar nabi, yang membuat mereka punya gelar siddiqin, solihin, dan syuhada. Maka kenikmatan juga adalah amal soleh. Dan kita iman fillah tidak lepas dari itu semua. Maka harusnya, karena tidak ada satu menit pun yang berlalu kecuali atas nikmat Allah, kesyukuran kita pun setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Harapannya mudah-mudahan dengan syukuran yang kita lakukan, Allah telah melanggengkan kenikmatan tersebut. Terutama di malam ini, Pak. Hadirnya ke tempat ini bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kepada kita kebaikan. Mudah-mudahan. Malah kata sebagian para ulama, Pak, kan ada hadis Pak ya yang sering kita dengar, idza aradallahu bi'abdin khaira yufaqihu fid din. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan bikin dia paham tentang agamanya. Ada seorang ulama yang memahami dengan terbalik, Pak. Kata mereka, berarti kalau begitu, ketika ada orang yang tidak mau belajar untuk memahami agama lebih lanjut, artinya Allah nggak ingin kebaikan untuk dirinya. Saya bilang begitu. Kan tadi jelas keterangannya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan bikin dia paham sama agamanya. Kalau ada orang yang justru nggak mau belajar, nggak mau mendalami agama, ini sudah pertanda Allah nggak mau dekat sama dia. Waliyahzubillah, waliyahzubillah. Maka mudah-mudahan hadirnya kita pun di kesempatan malam ini itu betul-betul pertanda Allah masih sayang sama kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah, salawat serta salam kita mintakan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, di malam yang berbahagia ini pembahasan kita masih seputar kisah Nabi Ayub alaihi salam. Seorang nabi yang kalau kita membaca tafsirnya Imam Al-Baghawi, Pak, Masya Allah, banyak informasi yang menarik dari apa yang beliau sampaikan. Saya bacakan beberapa pernyataan dari Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsir beliau tentang Nabi Ayub ini, ikhwan fillah. Yang pertama, beliau mengatakan, ikhwan fillah, qala Wahb bin Munabbih, berkata Imam Wahab bin Munabbih, kata beliau, kana Ayyubu alaihi salamu rajulan minar Rum. Nabi Ayub itu adalah salah seorang manusia yang berasal dari bangsa Romawi, Pak. Bangsa Romawi, berarti bukan bangsa Arab. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa Ayyub bin Amwas ibni Razikha bin Ruma bin Isa bin Ishaq bin Ibrahim. Nama lengkap beliau adalah Ayyub bin Amwas, kakeknya Razikh, bapak kakeknya Rum, bapak kakeknya lagi Isa. Isa ini anaknya Ishak, Ishak ini anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi secara tidak langsung beliau ingin mengatakan Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah, ikhwan fillah.
Berikutnya kemudian dikatakan wa kana ummuhu min auladi Lut bin Haran. Dan ibunya Nabi Lut ini, ibunya Nabi Ayub ini adalah salah satu putra dari Lut bin Haran. Wa kana Allahu qad istafahu wa nabba'ahu wa basata alaihi dunya. Dan Allah telah memilih beliau dan menjadikan beliau sebagai seorang nabi. Malah beliau kata Imam Wahb bin Munabbi, Allah sudah melapangkan kepada Nabi Ayub dunia yang sangat banyak. Dunia yang sangat banyak. Dikatakan dalam penjelasan berikutnya, wa kanat lahu al-bathaniyatu min ardisya. Beliau punya tanah yang sangat panjang, sangat luas di daerah Syam. Termasuk beliau juga punya bukit-bukit dan gunung-gunung. Berikutnya, wa kana lahu fiha min asnafil mali kullihi. Beliau punya harta dari berbagai macam jenisnya. Minal baqari, ada harta yang dari sapi, beliau punya. Wal ibili, unta beliau punya. Wal ghanami, kambing beliau juga punya. Wal khayli, kuda beliau juga punya. Wal humuri, termasuk keledai beliau juga punya. Sampai dikatakan ma la yakunu li rajulin afdala minhu minal uddati wal kathrati, yang pada waktu itu tidak ada satupun yang menandingi kekayaan beliau, baik dari sisi jumlahnya ataupun kualitas dari harta tersebut, Pak. Jadi betul-betul sangat kaya, Pak. Malah dikatakan dalam beberapa ungkapan berikutnya, beliau punya satu lahan, Pak. Satu lahan nih, beliau punya 500 lahan, dan setiap lahannya dikepalai oleh satu pimpinan yang di bawahnya ada 500 budak. Jadi mungkin itu punya 500 perusahaan gitu, Pak. Satu perusahaannya 500 budak, setiap satu budaknya punya istri dan punya anak, punya harta. Berarti makin bertambah kekayaan ini, Allah. Tapi masya Allah, Pak, dengan harta yang begitu banyak, beliau tidak pernah melupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa kana Allahu azza wa jalla a'tahu ahlan wa waladan min rijalin wa nisa'in. Allah juga anugerahkan kepada beliau istri-istri dan anak-anak yang sangat luar biasa. Kemudian dikatakan selanjutnya, penulis mengatakan, wa kana barron taqiyan rahiman bil masakin. Walaupun beliau begitu kaya, beliau tetap orang yang sangat takwa kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, dan memiliki sifat lembut kepada orang-orang miskin. Yut'imul masakin, beliau sering ngasih makan ke orang-orang miskin. Wa yakfulu al-aramila wal aitam, beliau juga menanggung kehidupan para janda dan anak-anak yatim. Kemudian wa yukrimu ad-dhaifa wa yubligu ibnas sabili, beliau memuliakan para tamu-tamu kalau datang kepada beliau, dan beliau juga yang memuliakan atau membantu orang-orang yang tengah dalam perjalanan, ibnu sabil. Lalu dikatakan wa kana syakirun li an'umillah, dan beliau orang yang pandai bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Muaddiyan li haqqillah, beliau orang yang paling taat mengerjakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ayub. Tapi kemudian dikatakan dalam kitab ini, karena kesyukurannya lah lalu iblis punya hasad yang sangat besar. Sampai dikatakan walaupun tanpa sanad, iblis datang menemui Allah mengatakan, karena dikatakan waktu itu saking hebatnya syukur Nabi Ayub, Allah pun muji Nabi Ayub di hadapan para malaikat. Nah, syaitan datang kepada Allah mengatakan, ya Allah, dia wajar mensyukuri kenikmatan kepadamu karena kau berikan nikmat kepadanya, coba kau cabut, mungkin dia tidak akan bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadanya. Lalu kemudian, memang kenapa? Kata Allah. Lalu iblis minta izin, Pak, kalau engkau berkenan, kata iblis, izinkan aku bisa menguasai hartanya, bisa menghancurkan dan menghilangkan hartanya. Allah mengatakan, silakan, aku berikan kepadamu
peluang, kesempatan kalau engkau punya kewenangan untuk mengatur harta yang dimiliki sama Ayub. Akhirnya dikatakan iblis kemudian mengumpulkan tentaranya dan minta pendapat mereka, ada nggak di antara kalian yang punya kekuatan untuk menghancurkan hartanya Ayub? Tiba-tiba muncul iblis katanya gitu, salah satu tentaranya, dan mengatakan saya mampu mendatangkan api yang akan menghanguskan semua hartanya Ayub. Dan betul kemudian Ibn Fillah dikatakan muncul api membakar seluruh kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Malah disebutkan kemudian binatang-binatang yang beliau miliki pun muncul penyakit dan mematikan semuanya, termasuk anak-anaknya. Tapi kemudian ketika iblis datang kepada Nabi Ayub alaihissalam dalam rupa seorang manusia yang seolah-olah ingin mengujinya gitu Pak. Nabi Ayub ditanya oleh iblis ini, dikatakan dalam perkataan ini, "Tsumma jaa aduwullahi iblisu fi suratin qabihatin ala qu'udin ila ayyuba." Ketika hangus harta Ayub semuanya, hilang semuanya, datanglah kemudian musuh Allah ini, yaitu iblis, dalam bentuk makhluk manusia yang jelek Pak. Dia duduk menghadap ke Nabi Ayub, dan ketika itu pas menemui Nabi Ayub tengah melaksanakan sholat. Beres sholat, dia bilang ke Nabi Ayub, "Ya Ayyubu, aqbalat narun hatta ghasyat ibilaka fa ahraqatha wa man fiha ghairi." Wahai Ayub, kata dia, saya adalah salah seorang budak yang kerja di tempat kambing-kambingmu. Tadi ada api yang melahap semua kuda-kuda dan orang yang di dalamnya, hanya aku yang selamat, kata dia Pak. Setan pura-pura gitu. Kemudian Nabi Ayub mengatakan, mendengar perkataan tersebut, "Alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhadaha." Segala puji bagi Allah yang telah memberikannya kepadaku dan telah mengambilnya juga dari diriku. Nabi Ayub perkataannya, segala puji bagi Allah yang telah memberikannya kepadaku dan juga telah mengambilnya dari aku. Ternyata mendengar kalimat ini setan putus asa Pak. Maka dikatakan, Nabi Ayub mengatakan kepada sosok ini, wa qadiman ma wadantu fahtaraqat ma wadantu mali wa nafsi alal fana. Sejak dulu juga, kata Nabi Ayub, saya tidak pernah meyakini kalau saya dan harta yang saya miliki akan kekal. Saya yakin harta akan panah, termasuk saya juga akan panah, maka hilangnya itu ya biasa, kata beliau, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian faqala iblis, fa inna rabbaka arsal 'alaiha naran minas sama'i fataraqatin nasa mabhutina yata'ajjabuna minhum man yaqulu ma kana ayyub ya'budu syai'an wa ma kana illa fi ghurur wa minhum man yaqulu law kana lahu ayyub yaqdiru ala an yasna'a syai'an lamana awliyahu wa minhum man yaqulu bal huwa alladhi fa'ala liyushmita bihi aduwahu wa yufji'a bihi sadiqahu. Kemudian setan nggak berhenti di sana Pak. Setan habis itu membisiki orang-orang di sekitarnya agar mereka bersuudzon sama Nabi Ayub. Sampai mereka mengatakan, wah benar, jangan-jangan hilangnya harta Ayub gara-gara Ayub berbuat dosa, sehingga Allah marah sama Ayub, dihilangkan semua hartanya gitu. Sebagian mengatakan, mungkin iya Ayub berbuat begini gitu Pak. Tapi sebagian juga mengatakan nggak mungkin, ini pasti cobaan dari Allah untuk Nabi Ayub alaihissalam. Setan nggak berhenti di Nabi Ayubnya aja Pak. Karena kan ada juga di antara kita yang kadang tahan dengan ujian yang Allah berikan sama kita, tapi nggak tahan dengan omongan orang Pak. Tapi lagi-lagi Nabi Ayub mengatakan, alhamdulillahi hina aqani wa hina naz'a minni uryanan kharajtu min batni ummi wa uryanan a'udhu fit turabi wa uryanan ahsyaru ila Allahi laisa laka an tafraha hina a'araka wa tajza'a hina qabada ariyatahu minka Allahu awla bika wa bima a'taka.
Nabi Ayub mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku banyak hal, lalu mengambilnya kembali. Sungguh, kata beliau, Pak, aku lahir dalam keadaan telanjang. Aku pun nanti akan masuk ke dalam tanah dalam keadaan telanjang. Aku pun dibangkitkan nanti ke hari kiamat dalam keadaan telanjang. Termasuk menghadap Allah nanti hari kiamat pun dalam keadaan telanjang. Maka kata beliau, nggak ada masalah. Tidak perlu aku bersedih dengan hilangnya kekayaan yang aku miliki. Tidak perlu bersedih, kata beliau. Dan tidak perlu juga berbahagia ketika kita punya pakaian yang Allah berikan kepada kita. Ini pernyataan Nabi Ayub alaihissalam. Yang kemudian beberapa kisah rincinya, Pak, disebutkan dalam hadis yang kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Ya, masih ingat? Perlu kita ulang tidak? Tidak perlu. Kita ulang kembali, Pak. Pernyataan dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub dengan penyakitnya selama 18 tahun. 18 tahun. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang dialog istri Nabi Ayub dengan Ayub ketika Nabi Ayub sudah mengalami penyakitnya selama 7 tahun. Kata istrinya, wahai suamiku, tahu nggak engkau sudah berapa lama menderita penyakit ini? Kemudian kata Ayub, emang berapa lama? Istrinya mengatakan 7 tahun. 7 tahun? Oh iya, 7 tahun. Terus kenapa? Tidakkah kau ingin berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu? Kemudian Nabi Ayub terdiam dan mengatakan, aku malu, kata beliau. Allah sudah memberikan kepadaku kenikmatan selama 70 tahun. Dan sekarang Allah baru uji saya dengan ini baru 7 tahun. Gak sebanding kalau saya minta kepada Allah untuk menghilangkan ujian ini. Allah. Makanya sebagian para ulama menguatkan mungkin betul ujian yang Allah berikan lebih dari 7 tahun, Pak. Seperti di hadis ini 18 tahun. Allah. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, saking lamanya akhirnya orang-orang menjauhi beliau, baik kerabat dekat maupun kerabat jauh, kecuali ada 2 orang dari saudara beliau yang terus mendampinginya. Dalam ungkapan yang tadi dikatakan, 2 orang ini diupahi sama istrinya untuk mendampingi Nabi Ayub ketika istrinya harus keluar mencari nafkah. Karena ada riwayat yang mengatakan istrinya sampai harus keluar dari nafkah untuk kebutuhan keluarga, karena Ayub gak bisa keluar, dijauhi oleh manusia waktu itu. Tapi sebagian mengatakan tidak. Tapi ini betul saudara dekatnya, teman dekatnya Nabi Ayub alaihissalam, tidak diupahi sama istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kemudian 2 orang ini datang tiap pagi dan tiap sore, Pak, menemui Nabi Ayub dan membantu Nabi Ayub gitu. Kemudian suatu ketika keduanya hendak menemui Nabi Ayub, salah seorang di antara yang satu kepada kedua ngomong gitu, kayaknya Nabi Ayub punya dosa besar mungkin ya. Kayak yang tadi kita sampaikan di tengah. Kenapa gitu? Ini ujiannya berat banget, penyakitnya nggak hilang-hilang. Mungkin azab dari Allah nih gara-gara Nabi Ayub melakukan sebuah perbuatan dosa yang Allah tidak sukai. Tapi yang coba mengatakan, nggak mungkin. Akhirnya ngobrol terus di jalan, nyampe ketemu Nabi Ayub, yang diajak ngobrol cerita ke Nabi Ayub. Ayub, coba merenungin, jangan-jangan antum ini mengalami begini karena perbuatan dosa. Nabi Ayub terus kemudian mengatakan, demi Allah, aku jangankan berbuat dosa, melihat orang berbuat dosa pun aku nggak tega, kata beliau. Sampai-sampai kata beliau mengatakan, aku pernah melihat 2 orang bertengkar, lalu dua-duanya bersumpah atas nama Allah, dan sumpah keduanya bertolak belakang, Pak. Berarti ada yang benar, ada yang salah, Pak, gitu kan? Saya dipahami. Gara-gara itu aku bersedekah untuk kafarat keduanya, karena aku tidak suka, kata beliau, nama Allah disebut bukan dalam kebenaran.
Beliau ingin mengatakan saking tidak maunya bermaksiat, Pak, lihat orang maksiat itu gak tega gitu, gak mau gitu, Pak. Kemudian berikutnya Nabi mengatakan kepada Anas bin Malik dan para sahabat pada waktu itu, beliau mengatakan wa kana yakhruju ila hajatihi fa idza qada hajatahu amsakathu imra'atuhu biyadihi. Nabi Ayub ini selain didampingi oleh dua orang tadi juga didampingi sama istrinya, dan istrinya ini membantu beliau ketika beliau menunaikan kebutuhannya. Mau ke kamar mandi dibawa gitu, kemudian dimasukkan ke satu ruangan, dibiarkan sampai selesai, sudah selesai dibawa lagi ke dalam gitu. Sampai suatu ketika Nabi Ayub mau ke kamar mandi, tetapi istrinya nggak kunjung datang. Istrinya telat gitu, Pak. Sampai dikatakan wa auha ila Ayyub anirqud birijlika hada muktasalun baridun wa syarab. Lalu kemudian Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan kakinya ke tanah yang beliau pijak pada saat itu. Allah mengatakan, pukulkan kakimu, niscaya akan keluar dari tanah yang kau pijak air yang menyejukkan dan bisa dipakai mandi dan juga minum. Akhirnya kemudian Nabi Ayub melakukan hal tersebut dan betul keluar air. Beliau mandi, kemudian beliau minum, dan Masya Allah, penyakit yang beliau derita hilang seketika. Nggak butuh waktu 2-3 tahun, nggak butuh masa penyembuhan, Pak. Sampai wajahnya Nabi Ayub alaihissalam, postur tubuhnya gitu ya, keadaan fisiknya, Pak, itu seperti orang yang masih muda. Ketika sudah selesai, kemudian istrinya pun datang. Sampai dikatakan di hadis ini, wa huwa ahsanu ma kana. Nabi Ayub jadi sosok yang lebih baik malah dari sebelum-sebelumnya. Lebih tampan daripada masa mudanya dulu gitu, Pak. Falamma ra'athu qalat, ketika datang istrinya lalu melihat sosok yang tidak pernah dilihatnya gitu, Pak. Dia mengatakan, barakallahu fiik, hal ra'aita nabiyallah hadzal mubtala. Semoga Allah memberkatimu wahai pemuda, wahai fulan, engkau lihat enggak ada nabi Allah yang sedang diuji sama Allah? Kemudian dia mengatakan, wallahi ala dzalika ma ra'aitu ashbaha minka idza kana sahihan. Nabi Allah ini wajahnya mirip sepertimu kalau dia dalam keadaan sehat. Kata istrinya, Pak, berarti istrinya tidak mengenali Nabi Ayub pada saat itu. Faqala, Nabi Ayub mengatakan, fa inni ana huwa. Ini saya Ayub, kata beliau, Pak. Ini saya Ayub. Berikutnya Nabi mengatakan, wa kana lahu andaran. Nabi Ayub punya 2 lumbung, Pak. 2 tempat menyimpan makanan. Satu tempat menyimpan gandum, satu tempat menyimpan jemawut. Lalu kemudian suatu ketika ada 2 awan yang datang ke 2 tempat tersebut, lalu menurunkan sesuatu dari awan tersebut. Yang ke tempat gandum turun emas, yang ke tempat sini turun perak. Yang satu turun emas dan yang satu turun perak. Di hadis yang lain dikatakan, ketika Nabi Ayub melihat hal tersebut, beliau kemudian mendekat ke tempat kumpulnya emas dan perak, lalu mengumpulkannya dengan bajunya. Dikumpulin, Pak. Kemudian Allah mengatakan, Ayub, apa yang kau lakukan? Kenapa kau kumpulkan emas dan perak itu? Bukankah aku telah mengembalikan kepadamu apa yang dulu pernah hilang dari dirimu? Jadi Allah mengkayakan kembali, Pak, sampai dikatakan Nabi Ayub diberikan anak kurang lebih 26 anak. Setiap lahir kembar gitu. Kemudian Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, aku mengumpulkan hal ini karena aku masih butuh pada keberkahan yang kau titipkan pada barang-barang ini. Aku masih butuh keberkahan yang kau titipkan pada emas dan perak yang kau turunkan ini, Pak.
Kata Nabi Ayub alaihissalam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini haditsnya, ini keterangannya. Dipahami ya insyaallah ya. Nah, kita akan coba bacakan ikhwan fillah rahimakumullah beberapa penjelasan faidah terutama dari kitab Sahih Al-Qasas An-Nabawi. Dikatakan dalam kitab ini ikhwan fillah yang pertama, fadlu Nabiyullahi Ayyub fi sabrihi ala ma ibtalahu Allah bihi min faqdil mali wal ahli wal waladi wasaqamil jasadi wa tafarruqil ahbabi anhu. Pelajaran yang pertama adalah di hadis ini ada keutamaan, kemuliaan Nabi Ayub, yaitu berupa kesabaran atas ujian yang Allah timpakan kepadanya, dari hilangnya harta, wafatnya anak, sakitnya fisik, sampai ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Sampai malah dikatakan dalam sebuah riwayat istrinya pun hampir sempat meninggalkannya, saking merasa capeknya ngurus Nabi Ayub. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Ini yang pertama, kemuliaan Nabi Ayub atas kesabaran yang beliau miliki. Yang kedua, ikhwan fillah, as-sabru akibatuhu ila khairin fid dunya wal akhirah. Di hadis ini menunjukkan bahwasanya kesabaran, makin besar kesabaran seorang maka akan makin besar pula balasannya, Pak. Dan balasan kesabaran itu bukan cuma di akhirat tapi juga di dunia. Dibuktikan dengan ini. Nabi Ayub alaihissalam dikatakan faqad afallahu ayyuba ba'da dzalika al-marad at-tawili wa radda ilaihi sihhatahu wa afiyatahu wa razaqahu al-mala al-wafira wal aulad as-salihin. Karena setelah itu Allah mensehatkan kembali Nabi Ayub, menghilangkan semua penyakitnya, menghilangkan semua penyakitnya dan dikembalikan kesehatannya, dikembalikan keafiahannya. Malah Allah merizkikan kepada Nabi Ayub harta dan anak-anak yang solih. Atas apa? Kesabarannya, Pak. Atas kesabarannya. Maka betul kata Allah dalam Al-Quran, innaman waffas sabirina ajruhum bighairi hisab. Sungguh kata Allah, kami akan berikan balasan bagi orang-orang yang sabar itu tanpa hitung-hitungan di fillah. Maka memiliki sifat sabar ini penting, sangat penting. Malah kalau kita mengutip perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara hebatnya diri seorang mukmin adalah ketika diberi nikmat dia syukur, ketika diuji dia sabar. Maka ketika hilang syukur dan sabar dalam diri seorang mukmin, hilang juga kehebatan muslim itu, Pak. Mukmin dianggap hebat sama Rasulullah SAW karena kalau ditimpa musibah dia sabar, diberi nikmat dia syukur. Ketika hilang dua sifat itu, berarti hilang juga ketakjuban Nabi kepada seorang muslimin fillah. Maka perlu kita pertahankan, perlu kita upayakan, perlu kita latih, ya Pak. Nabi pernah mengatakan, man tasabbara sabbarallah. Barang siapa yang terus berupaya untuk sabar, maka Allah akan anugerahkan sifat sabar kepadanya. Ini, jadi sabar bisa dilatih, Pak. Sabar bisa dilatih. Dan ketika orang terus melatih kesabaran, insya Allah Allah akan berikan sabar kepadanya. Ini yang kedua, balasan untuk orang-orang yang sabar. Berikutnya kemudian ikhwan fillah dikatakan ta'zimu Ayyub li rabbih. Di hadis ini kita melihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam begitu memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Faqad kana yukaffiru 'anil ladzina yatanazzauna. Dibuktikan dengan beliau melakukan kafarat, bersedekah untuk kedua orang yang tengah berselisih dan kedua-duanya bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Dan beliau enggak mau nama Allah digunakan untuk kedustaan, kebohongan gitu, Pak. Karena tidak mungkin kedua-duanya bersumpah dalam keadaan benar. Pasti ada yang salah gitu, Pak. Nabi Ayub sosok yang betul-betul mulia, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini juga diungkapkan begini Pak, karena dalam beberapa pernyataan di kitab Taurat, Nabi Ayub dikatakan sebagai sosok yang keluh kesahnya tinggi Pak. Malah dikatakan Nabi Ayub bukan nabi, beliau cuma orang yang punya kesolihan. Tapi ketika diuji oleh Allah, dia keluh kesah sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian. Tidak demikian, ihwanafillahikumullah. Berikutnya kemudian ihwanafillahikumullah dikatakan Azma wafa'u zawjati Ayyub li zawjiha wa birruha bihi wa kadza sadiqahu. Di hadis ini pula kita melihat bagaimana kesetiaan istrinya Nabi Ayyub dan kebaikan dua sahabatnya yang terus mendampinginya walaupun Nabi Ayyub tidak kunjung sembuh dari penyakitnya. Artinya kata para ulama, intinya adalah walaupun dunia ini kacau Pak, insya Allah akan tetap ada orang-orang yang masih punya rasa sosial yang tinggi Pak, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, lagi-lagi kalau dia punya hubungan darah dengan dirinya. Ihwafillah. Wallahu a'lam bishawab. Mau azan dulu? Tafadhal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ikhwa fillah rahimakumullah, masih melanjutkan apa yang tadi kita sampaikan, pelajaran-pelajaran berharga dari kisah diujinya Nabi Ayyub alaihissalam. Di poin pertama kita mengatakan tentang kemuliaan Nabi Ayyub, yaitu memiliki sifat sabar yang sangat luar biasa. Malah sebelumnya kita juga sampaikan beliau juga seorang yang sangat bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan banyak kenikmatan kepadanya. Dan begitulah memang seharusnya sikap seorang mukmin. Setiap ada kenikmatan memperbanyak syukur, setiap ada ujian dikuatkan kesabaran. Malah ada sebagian orang mengatakan justru akan lebih baik lagi kalau dapat musibah syukur, dapat nikmat sabar. Gimana dapat musibah syukur dan dapat nikmat sabar? Di antara bentuknya adalah ketika dapat kenikmatan betul-betul tidak digunakan kecuali untuk nambah ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Betul-betul Pak, dimaksimalkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kalau tidak salah, dinukil juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada sebuah keterangan yang menarik dari salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, dulu ada beberapa orang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meminta kepada Nabi untuk mengirimkan sebagian sahabat ke tempat tinggal mereka agar mengajarkan Islam kepada orang-orang di tempat tinggal mereka. Akhirnya Nabi menyiapkan 70 orang sahabat yang terkenal dengan gelar Al-Qurra, yang punya sifat-sifat yang enggak dimiliki sama sahabat yang lain. Spesial karakternya. Apa karakternya? Disebutkan dalam hadis tersebut. Pertama, karakternya adalah ketika datang malam mereka memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, baik dengan mempelajarinya, dengan menghafalkannya, dan lain sebagainya. Ketika datang pagi, mereka dikatakan menyiapkan air untuk masjid. Kata Imam An-Nawawi, maksudnya adalah memudahkan orang-orang yang ke masjid agar bisa wudhu dan minum dari air itu. Dan ketika siang harinya mereka mencari kayu bakar, lalu kemudian hasilnya mereka gunakan untuk menutupi kebutuhan mereka dan memberi makan anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ashabus suffah. Jadi betul-betul tuh kehidupannya semuanya untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah. Malam belajar, pagi nyiapin untuk kebutuhan masjid rumah Allah, siangnya nyari nafkah untuk kebutuhan pribadi dan dibagikan lagi ke orang lain. Itu kan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan
sahabat al-qurra disebutnya, Pak. Punya keistimewaan. Intinya muslim harus demikian, diupayakan tidak lepas dari syukur dan sabar. Syukur, sabar, syukur, sabar. Berikutnya kemudian ikhwanullah, tadi kita menyampaikan balasan bagi orang-orang yang sabar begitu luar biasa, begitu indah dan begitu banyak. Berikutnya kemudian kita menyampaikan tentang bagaimana Nabi Ayub begitu memuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai beliau enggak ridha, enggak rela nama Allah diungkapkan untuk sumpah palsu. Berikutnya kemudian ikhwanullah, di hadis ini juga kita mengetahui bagaimana kesetiaan istri Nabi Ayub dan dua sahabatnya untuk terus mendampingi Nabi Ayub. Lalu berikutnya Pak, ini juga tidak kalah menariknya, dikatakan qudratullahi ala izalatil bala'i wa shifa'il maridhi. Kekuasaan Allah dalam menyembuhkan penyakit Nabi Ayub itu tidak melalui proses hitungan waktu, Pak. Cuma dalam beberapa saat saja, nggak lama gitu, Pak. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Masih ingat dulu juga pernah dialami sama Ali bin Abi Thalib ketika Nabi akan melakukan sebuah pertempuran. Ketika mengumpulkan para sahabat di malam hari, kata Nabi, di pagi perang, kata Nabi, akan kuberikan kepada salah seorang di antara kalian yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya pun mencintai dirinya. Sampai Umar mengatakan, di malam itu aku nggak bisa tidur, kata beliau. Kenapa? Karena aku pengen banget bendera itu diberikan kepadaku. Karena orang tersebut diklaim oleh Nabi cinta sama Allah dan Rasulnya, begitu pula kebalikannya, Allah dan Rasulnya cinta sama dirinya. Tapi ketika datang pagi, para sahabat berkumpul menunggu apa yang akan Nabi sampaikan dan menunjuk siapa sahabat yang bakal Nabi tunjuk. Ternyata Nabi pas lihat nggak nemu Ali. Nabi mengatakan, Ali di mana? Di mana Ali? Seorang sahabat mengatakan, asabahul marad fi ainaihi. Rasul Ali sakit di kedua matanya. Nabi mengatakan, panggil sini. Dipanggil kemudian singkat cerita dikatakan Nabi menunda, lalu sebagian air ludah beliau diusapkan ke matanya Ali bin Abi Thalib. Fabaro'a dikatakan. Dan ketika itu terjadi, hilang Pak. Tidak ada bekas sedikit pun dari penyakit yang pernah beliau alami. Lihat kekuasaan Allah yang maka jangan pernah merasa ragu dengan kekuasaan Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan, menegaskan, kalau Allah sudah berkehendak mengatakan kun saja, fayakun, pasti bakal jadi. Ya, pasti bakal jadi. Begitu pula dikatakan di sini juga kekuasaan Allah ketika Allah mampu memberikan rezeki kepada seorang hamba lewat jalur yang tidak masuk akal. Hujan emas, hujan perak. Ini kan nggak masuk akal, mana ada hujan emasnya begitu jawabannya. Tapi masya Allah, bagi Allah sangat mudah. Ada ilmu yang bisa menjelaskan bagaimana emas bisa masuk ke awan, Pak? Kayaknya belum ada, Pak. Kan kalau hujan siklusnya jelas ya, menguap, lalu ngumpul, lalu jalan, turun gitu. Kalau emas bagaimana siklusnya? Tapi ketika Allah berkehendak, apapun terjadi. Maka jangan pernah Allah meragukan kekuasaan Allah. Dan itu diantaranya bisa kita rasakan dengan menguatkan doa. Karena apa yang juga dialami oleh Nabi Ayub itu juga karena doa beliau yang Allah. Beliau mengatakan, Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau sesungguhnya aku tengah ditimpa ad-durru pada saat ini. Sebagian mengatakan ad-durru itu adalah musibah yang bukan cuma menimpa fisik, menyakiti fisik, tapi juga menyakiti perasaan dan hati. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Ayub mendengar dan melihat kalau istrinya saking sulitnya mencari nafkah, itu harus memotong rambutnya dan menjual rambutnya. Karena ketika Nabi Ayub sakit kan orang-orang pada menjauh, Pak, takut ketularan. Lalu istrinya nyari nafkah, istrinya pun ditahan, nggak boleh ikut kerja karena takut nularin gitu, Pak.
Akhirnya beliau kerja kemana-mana nggak diterima, sampai pernah di dalam sebuah ungkapan dikatakan beliau potong rambutnya, beliau dijual untuk memberi roti agar Nabi Ayub bisa makan. Nah ketika itulah kemudian beliau mengatakan, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ini yang apa ya, kesulitan ini betul-betul sangat sangat berat gitulah. Kalau masih fisik oke gitu, tapi kalau sampai istri harus demikian, beliau mengatakan wa anta arhamur rahimin. Aku yakin engkau Maha Pemurah. Maksudnya tolong hilangkan apa yang tengah aku rasakan hari ini saat ini. Dan Masya Allah, Allah pun mengabulkan kemudian iman fillah. Dan ternyata solusinya, jawabannya Pak, di luar lagi ya Pak, di luar logis lagi ya Pak. Suruh nginjek mukulin tanah pakai kakinya, nggak nyuruh makan apalah atau apalah gitu Pak. Ya, ikhwan rahimakumullah. Ini yang menarik juga ikhwan rahimakumullah, ternyata pertolongan Allah itu juga akan datang ketika betul-betul ada usaha dari kita Pak, walaupun minim gitu, tetap. Ini juga dibuktikan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika akan memberikan rezeki kepada Siti Maryam. Kan Siti Maryam setelah melahirkan dalam keadaan lemah. Kemudian beliau melahirkan tanpa didampingi oleh siapapun, sambil bersandar ke pohon kurma. Ketika itu Allah mengatakan, wa huzzi 'alaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Wahai Maryam, ayo goyangkan olehmu pohon kurma, niscaya akan berjatuhan di sekitarmu kurma-kurma yang banyak. Pak, kan Siti Maryam sosok yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Anaknya pun seorang nabi Pak. Allah sangat mampu untuk mengirimkan rezeki langsung kepada Siti Maryam, tapi Allah minta Siti Maryam untuk usaha dulu Pak. Sekecil apapun hasilnya aku yang atur kepada Allah. Kan orang hamil apalagi melahirkan Pak, kira-kira kuat apa kuat Pak? Bapak pernah lihat pohon kurma? Pernah coba goyang-goyang pohon kurma? Ikut goyang enggak? Yang saya tahu pohon kurma kayak pohon kelapa Pak. Digoyangin enggak? Cicing kayak gitu. Ini yang disuruh goyangin perempuan yang habis melahirkan, betul-betul dalam keadaan lemah. Kata para ulama, di sini Allah betul-betul minta agar seseorang itu ada upaya dulu gitu Pak. Ada usaha dulu sekecil apapun, terutama dalam rangka mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.